Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Terlahir di kalangan bangsawan, Suwardi kecil sempat bersekolah di Stovia atau sekolah dokter di Batavia. Namun karena kondisinya yang sakit-sakitan, ia tidak menamatkan pendidikannya. Suwardi muda kemudian bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat Suwardi diasingkan ke Belanda pada 1913 bersama Cipto Mangunkusumo dan juga Douwes Dekker yang saat itu membela keduanya. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pula, jiwa patriotisme dan cita-citanya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan mulai terasah dan berkembang. Ia kembali ke tanah air pada 1919. 3 tahun berselang, tepatnya pada 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para rakyat Indonesia seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawanannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan. Ketiga semboyan peninggalan Ki Hajar Dewantara itu kemudian menjadi semboyan dalam pendidikan di Indonesia. Bahkan bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tupuri Handayani, menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan yang sangat setia kepada bangsa dan tanah air Indonesia. Kesetiaannya itu terbukti dari perjuangannya membela hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, meskipun ia memiliki risiko yang besar. Kesetiaan Ki Hajar Dewantara ini juga tidak hanya terbukti dari kata-kata saja, tapi juga dengan melalui tindakan. Ia mengorbankan kenyamanan hidupnya demi kemajuan bangsa. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan nasional yang mencerminkan nilai kompeten sebagaimana diamanatkan dalam Core Values Berakhlak ASN. Beliau memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan mengajar yang visioner, serta keterampilan membangun sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Kompetensi beliau tidak hanya terletak pada penguasaan ilmu, tetapi juga kemampuan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia pada masanya. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, yang menekankan pentingnya pendidikan berbasis budi pekerti, keteladanan, dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ASN, yaitu berakhlak. Ia melayani masyarakat tanpa memandang suku ataupun agama dan berkomitmen untuk kemajuan bangsa dan terus berinovasi dalam metode pendidikan. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, sosok yang mengabdikan hidupnya untuk mencerdaskan bangsa. Falsafahnya, Ingkarso Sungtolodo in Madya Mangunkorso Tupuri Handayani, menjadikan sebagai cermin nilai berakhlak, memberi teladan, membangun semangat, dan mendorong dari belakang. Beliau berorientasi pada pelayanan, memegang amanah, setia pada cita-cita kemerdekaan, dan menjadikan pendidikan hak semua orang. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional yang mencerminkan nilai loyal dalam setiap langkah perjuangannya. Kesetiaannya terhadap bangsa dan tanah air tampak dari pengorbanan yang ia lakukan demi kemerdekaan dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Meskipun lahir dari keluarga yang bangsawan, ia memilih berdiri di sisi rakyat, memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Loyalitasnya tidak goyah meski menghadapi tekanan dan pembuangan oleh pemerintah kolonial. Di masa pengasingan, ia tetap setia menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan dan gagasan, serta mengembangkan konsep pendidikan yang memerdekakan. Baginya, pengabdian kepada bangsa adalah panggilan hidup yang tak dapat ditawar.